Halo Bapak Ibu dokter sekalian, juga para dosen pendidik profesi kesehatan di Indonesia. Saya Dr. Elizabeth Sulastri Nugraheni MHPE. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik tentang metode pembelajaran Jigsaw. Jadi pada video yang lalu kita sudah membahas apa itu active learning, dan berikut adalah metode Jigsaw, salah satu strategi untuk bisa melibatkan mahasiswa itu aktif sebagai pembelajar. Jadi metode Jigsaw itu adalah, kalau Jigsaw sendiri itu adalah sejenis permainan ya, jadi mengumpulkan potongan-potongan puzzle sampai membentuk suatu gambaran yang utuh. Demikian juga harapannya dengan cara penyampaian strategi pembelajaran ini. Jadi diharapkan mahasiswa dengan informasi yang sepotong-sepotong mereka menguasai masing-masing, kemudian membagi dengan temannya sehingga mendapat suatu gambaran yang utuh tentang tujuan belajar yang ingin dicapai di saat itu. Jadi metode ini cocok untuk dosen yang mempunyai beberapa topik tetapi mempunyai sedikit waktu. Hal ini tetap bisa mendorong mahasiswa aktif belajar dan tetap menguasai materi yang banyak. Karena mereka dalam kelompok belajar, kemudian mereka men-sharingkan kepada teman-teman belajarnya. Jadi ada beberapa hal yang perlu disiapkan untuk teknis pelaksanaan metode Jigsaw ini. Antara lain, pada untuk fase asinkronus, dosen harus menyiapkan materi-materi, entah itu bisa PowerPoint atau bahan bacaan ataupun video ataupun podcast ya. Kemudian untuk tahap pelaksanaan Jigsaw ini, dosen menyiapkan beberapa topik, contohnya ya dalam kesempatan kali ini adalah dosen yang akan menyampaikan materi tentang patologi anatomi di bidang respirasi. Jadi dosen menyiapkan misalkan ada 4 topik bahasan tentang nasofaringeal CA, laryngeal tumor, dan bronkiektasis atau COPD. Kemudian dosen membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok. Misalkan kelompok A, kelompok B, C, dan D. Kemudian kelompok A mendiskusikan satu topik yang sudah dipilihkan untuk mereka. Mereka mendiskusikan dalam kelompok sampai merumuskan satu kesepakatan yang akan di-sharingkan kepada teman-teman belajarnya di kelompok lain. Kemudian setelah 15 menit, salah satu dari kelompok A pindah ke kelompok B. Dan kelompok B pindah ke kelompok A. Demikian seterusnya, seperti pada gambar di samping ini ya. Jadi tadi 15 menit pertama mahasiswa mendiskusikan dalam kelompok. Setelah itu mahasiswa satu dari kelompok A dipindah menuju kelompok B, sedangkan satu mahasiswa kelompok B masuk ke kelompok A. Tentunya mahasiswa A yang mempelajari nasofaringeal CA akan menyampaikan topik tersebut kepada mahasiswa B yang mempelajari topik lain. Jadi dalam satu lingkaran kelompok B besar ini, mereka sudah mempunyai 2 topik yang dikuasai. Ya tentunya dikuasainya berdasarkan knowledge. Ya. Kemudian setelah 15 menit kedua, mahasiswa dari satu kelompok C ini tadi diangkat untuk masuk ke salah satu kelompok A, B, dan C, dan demikian seterusnya. Sehingga satu kelompok ini nanti akan mempunyai 3 topik yang sudah dibagikan. Jadi kelompok A men-sharingkan kepada rekan dari kelompok B dan C ini tentang nasofaringeal CA misalkan. Kemudian kelompok B menyampaikan tentang laryngeal tumor. Kemudian kelompok C misalkan menyampaikan tentang bronkiektasis. Jadi dalam satu kelompok ini pada pertemuan 15 menit ke-3 mahasiswa sudah mempelajari 3 topik. Kemudian 15 menit berikutnya mahasiswa bercampur. Jadi dalam 4 kelompok ini tiap-tiap kelompok sudah mendapatkan topik yang heterogen, sama.
Jadi setiap kelompok mempunyai topik bahasan A, B, C, dan D. Selamat siang mahasiswa semuanya. Siang hari ini kita akan membahas topik patologi pada sistem respirasi. Topik ini bertujuan supaya Anda bisa memahami kelainan-kelainan apa pada sistem respirasi, kemudian cara mendiagnosanya gimana, juga gambaran patologisnya bagaimana, baik dari gambaran makroskopik dan mikroskopik. Sebelumnya saya sudah mengupload PPT di Moodle, apakah sudah dibaca? Sudah dong. Sudah dong. Oke, kalau sudah dibaca, nanti saya akan membagi jadi 3 kelompok. Jadi 3 kelompok ini membahas yang pertama itu infeksi akut pada upper respiratory tract. Kemudian yang kedua tumor nasofaring atau nasofaring CA. Kemudian yang ketiga adalah tumor pada laring, laryngeal tumor. Nanti kalian di sini akan dibagi di breakout room, yang salah satu dari kelompok ini akan presentasi sesuai materi dibagi, kemudian akan pindah ke kelompok berikutnya dan mendengarkan presentasi dari kelompok berikutnya, dan akan berputar gitu terus. Kemudian nanti kalau sudah selesai kembali ke main room dan saya akan wrap up dengan kesimpulan. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Dok, mau tanya izin bertanya dok, pembagian kelompoknya apakah bebas kami tentukan sendiri dok? Ya, ini saya akan tentukan kelompoknya. Yang pertama kelompok 1 Dr. Imelda dengan Dr. Eta. Kelompok 2 Dr. Meli dengan Dr. Stefani. Kelompok 3 Dr. Elizabeth dengan Dr. Minarni. Kelompok 1 akan membahas yang pertama infeksi akut. Kelompok 2 nasofaringeal karsinoma. Kemudian kelompok 3 yang laryngeal tumor. Baik dokter. Baik dok. Kita akan mulai dari kelompok 1 dulu. Berarti ini Dr. Elizabeth sama Dr. Minarni saya pindah ke... Nah, gimana nih kita nih? Tugasnya kita tentang apa nih? Tentang infeksi akut respiratory tract. Ini materinya. Infeksi akut apa? Kita buatnya jadi bagaimana untuk presentasinya? Kita buatnya jadi mind map aja ya. Boleh mind map, tapi yang paling penting kan nanti kita akan menjelaskan kan ya. Kalau kita digabung-gabung dengan kelompok lain kan kita akan menjelaskan toh ya. Apa sih yang penting? Sorry ya, saya ternyata belum baca ini. Materinya belum baca, jadi saya juga baru dikasihkan. Eta ini mahasiswa yang rajin soalnya ini Eta. Apa sih bisa ini kalau Eta? Kalau saya mahasiswa yang kelas penting ini. Apa yang penting ya di sini ya? Tadi kan tujuannya itu kelainannya apa, gambaran patologisnya dan cara diagnosanya. Itu kan yang paling penting kan. Saya buatkan di mana? Mau dibuatkan di Word aja kah untuk kita nanti baca buat sharing? Ini kan nanti kita akan sharing ke kelompok-kelompok lain gitu ya di Word aja ya. Nah, Oke. Apa yang penting sih Eta di sini sih? Jadi infeksi akut respirasi. Ada berapa itu tadi akut? Mel ini Kak, tadi saya sama kelompok Mel, saya tadi sama Eta sudah ngobrol. Yang kita dapat itu ya ini. Tadi kita mau cari gambaran PA-nya tapi ya udah tidak bisa belum dapat. Gitu. Terus menurut kita karena dosennya itu kan nggak kasih gambarannya ya, jangan-jangan itu dianggap nggak penting sama dosennya, akhirnya kita putusin nggak usah dicari. Jadi di PA itu infeksi akut diklasifikasikan itu ada 2, ada yang akut pernafasan atas dan laringitis akut. Kalau dari patogennya, dari kumannya, kalau akut pernafasan atas itu rhinovirus, coronavirus, parainfluenza. Kalau laringitis akut itu karena bisa reaksi alergi. Reaksi alergi bisa karena inhalasi, bisa karena iritan. Nah, gambaran klinisnya pada infeksi akut pernafasan atas itu
nasal kongesti, bersin, tenggorokan kering, terus serak gitu. Kalau laringitis, dia yang khas itu pernafasannya stridor dan batuknya kuat. Ini yang kami dapat, Mel. Kalau kelompokmu dapatnya apa, Mel? Kelompok saya itu dapatnya nasopharyngeal carcinoma. Nah, saya coba sharing ya, saya coba membuat kesimpulan yang sangat singkat ya. Jadi nasopharyngeal carcinoma itu banyaknya pada ras Chinese ya. Penyebabnya itu biasanya EBV. Dia bisa ada variannya ada 3, yaitu ada yang keratinizing, ada yang non keratinizing, sama yang undifferentiated. Nah, itu kalau misalnya gambarnya sih bisa lihat sendiri di slide yang sudah dibagikan sama Dr. Cempaka kemarin, ya kan? Yang keratin itu pokoknya dia khasnya itu dia ada kayak bundle of keratin gitu. Jadi kayak keratinnya itu menyatu jadi satu gitu. Jadi pasti ada keratin pearl itu loh. Kelompok 3, saya ingin mempresentasikan. Sudah dok, jadi saya ingin mempresentasikan apa yang didiskusikan tadi di kelompok kami, bahwa non-laryngeal tumor ini biasanya adalah lesi yang tidak ganas. Oke, jadi tadi dari diskusi apakah ada yang kelihatannya penjelasannya aneh atau nggak jelas, mungkin mau ditanyakan? Ada yang mau dikonfirmasi? Saya masih belum jelas dok, bedanya apa ya? Keratin sama yang whorl itu tadi apa dok? Bukan whorl tapi pearl. Keratin pearl. Maksudnya bedanya keratin sama whorl-nya? Ya. Jadi whorl itu pattern-nya. Nah, whorl itu pattern dari keratin pearl. Jadi keratin pearl itu terbentuk dari keratin yang diproduksi oleh sel epitel squamous. Produksinya di mana? Di sitoplasmanya. Makanya kan keratin itu warnanya pink. Sitoplasmanya pada yang squamous itu pink. Nah, kalau udah banyak dia keluar dari sitoplasmanya jadi patternnya itu whorl, itu namanya keratin pearl. Gitu. Jadi kalau tidak ada keratin pearl, tidak ada bentukan whorl-nya ya dok? Ya dok. Kalau nggak ada keratin pearl berarti dia juga bukan keratinizing squamous, bukan berasal dari sel epitel squamous yang menghasilkan keratin. Iya ya, terima kasih. Jadi yang non keratin itu ya dok ya? Ya bisa non keratin. Lihat patternnya dulu. Ya, jadi sebenarnya untuk menentukan tipe dari nasopharyngeal carcinoma, pertama kita lihat pattern. Patternnya gimana? Pattern ini untuk mengklasifikasikan dia ini masuk yang differentiated atau undifferentiated. Yang undifferentiated yang nggak jelas itu tadi, tapi yang differentiated yang squamous, yang keratin atau non keratin. Oke. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Dok mau nanya dok, yang infeksi pernapasan atas itu memang tidak ada gambaran PA yang khas ya dok ya? Iya, memang saya nggak kasih di sana karena kita nggak pernah ISPA itu sampai di biopsi atau di PA-kan. Cuma kalau misalnya secara teoritis karena dia itu infeksi akut, jadi pasti ada tanda-tanda radang akut dan salah satunya sel neutrofil. Sel radang neutrofil itu aja. Oke, terima kasih dokter. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, sudah bisa kita akhiri mungkin. Demikian Bapak Ibu dosen sekalian, salah satu kegiatan yang bisa dikerjakan pada saat pertemuan sinkronus pada Zoom ya, jadi dengan metode jigsaw. Jadi kita bisa melihat tadi kira-kira seperti apa teknis pelaksanaannya dan apa saja yang menjadi kesulitan dan hal-hal yang harus diperhatikan sesuai juga dengan ketersediaan fasilitas di institusi kita masing-masing. Jadi ada yang dipersiapkan sebelum pre-kelas dan ada sesudah saat kelas, dan ada juga feedback yang harus diberikan oleh para
dosen. Kiranya hal itu bisa memotivasi kita semua untuk memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa kita untuk belajar aktif. Dan sekiranya masih ada hal-hal yang ingin didiskusikan, dengan senang hati saya akan menerima masukan dari Bapak Ibu dosen sekalian. Bisa menghubungi kami di email yang tertera di bawah ini dan juga bisa dalam komentar. Terima kasih banyak. Semoga semua menjadi manfaat untuk kebaikan bagi semua mahasiswa kita. Terima kasih.